وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah An-Nisa surah yang keempat ayat 140. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dan alhamdulillah diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada hadis an Thauban, dari Thauban. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin, tak kala ruh berpisah dari jasad sedangkan mereka tersebut terbebas atau terlepas dari 3 permasalahan, dakhalatil jannah, maka dia berhak masuk surga, kata Rasul. Tak kala ruh berpisah dari jasad berarti kita meninggal dunia. Tak kala seseorang itu meninggal dunia, sementara bari'u min salasin, dia terbebas, lepas atau tidak ada 3 permasalahan, min salasin, fahuwa dakhalatul jannah, maka dia berhak masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja permasalahan tersebut? Ternyata permasalahan itu timbulnya adalah di dunia ini. Mudah-mudahan kita hindarkan dan kita jauhi. Yang pertama sekali, kata Rasul, yaitunya al-kibri, sombong. Tak kala ruh berpisah dari jasad, sementara manusia itu terlepas dari sifat sombong,
fahuwa dakhalal jannah, maka dia berhak masuk surga. Oh, ternyata berarti sombong ini bahaya. Banyak mudarat. Jadi apa yang dikatakan sombong? Dalam kacamata Islam, pengertian dan makna sombong tersebut adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau ada yang bana disampaikan dari orang lain, ditolak, sombong, iya. Kalau dia meremehkan orang lain, apakah karena strata atau status sosial dalam kehidupan masyarakat, diremehkan orang lain, dia sombong, iya. Jadi ada dua makna, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Berarti tidak boleh kebenaran tolak, tidak boleh. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah. Ini tidak boleh ditolak. Dari ma saja, sia saja yang menyampaikan. Walaupun anak kecil sekalipun, para budak sekalipun, kalau itu benar, terima. Walaupun rakyat jelata yang menyampaikan, mantang-mantang awak sebagai penguasa, penegak hukum, kita khilaf, kita salah. Karena manusia itu tidak ada yang lupus, yang bebas dari kesalahan, tidak ada. Dinasihati, diarahkan, dibimbing. Kan watawasau bil haq itu penting, watawasau bis sabar itu. Tidak diterima, ditolak, sombong, iya. Nah, jadi oleh sebab itu standarisasinya adalah, acuannya adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata sombong tersebut sangat bahaya. Makhluk yang sombong tidak berhak masuk surga. Penting bagi kita sebagai manusia biasa, manusia awam, kita tidak ada apa-apanya. Iblis saja sudah ratusan tahun berada di surga karena hanya sombong. Bukan keluar, dikeluarkan dari surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Hadirin, bukan hanya menolak, dia menyombongkan diri. Nah, ini bahayanya. Apa katanya? Khalaqtani finnar, kami diciptakan dari api, tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Nyo kepada tanggo baru, kami hebat. Oh, khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah, tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Menolak dan menyombongkan diri, kami dari api. Berarti kan menyombongkan diri itu. Hati-hati, bahaya. Sombong tersebut sangat bahaya. Apalagi kalau awak di Minang, kalau lama nampek dado, laman den, kalau ndak di den, ndak di kami, hati-hati itu, bahaya. Akan terjebak nanti. Apa saja yang menyebabkan manusia itu kesombongan? Ya karena pangkat dan jabatan, karena harta yang dititipkan, karena ilmu, karena turunan, itu bisa terjebak manusia ke dalam kesombongan. Makanya standarisasi di dalam Islam itu bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta. Kalau harta lebih hebat Qarun, manusia yang paling terkaya bahkan di dunia, sampai sekarang masih ternama hartanya harta karun. Hati-hati itu, tidak ada apa-apanya. Kalau pangkat, kedudukan dan jabatan standar manusia itu lebih hebat Fir'aun. Bahkan sampai-sampai dia ngaku sebagai Tuhan, saking hebatnya. Tapi tidak ada apa-apanya, tunduk juga jadinya, mati juga, tenggelam juga di Laut Merah. Tenggelam, udah mati, baru ngaku iman. Dia punya tauhid, punya iman, dia punya. Diterimakah pengakuan dan tauhidnya? Tidak. Disinilah kategorinya sebab atau kategori pintu taubat ditutup. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, jangan terjebak, jangan silau, jangan terpedaya dan terpesona dengan kehidupan sesaat.
pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua itu adalah fata morgana, sementara, khayali, sesaat, hanya seumur manusia. Maka manfaatkanlah harta tersebut sebaik-baiknya untuk jalan yang Allah ridho. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata sombong adalah sangat membahayakan seseorang tersebut. Bahkan Rasul menyatakan la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibir. La yadkhulul jannah diawali dengan lam. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, yang di dalam hati seseorang itu terdapat sifat sombong walau sedikit, zarrah, sebesar zarrah, walaupun secuil, sedikit. Hati-hati. Kesombongan yang paling tinggi adalah kesombongan kepada Allah. Barik kepala sujud, ndak namu solat, ndak mau ibadah, walaupun rumah dakik jur masjid. Tapi karena keangkuhan, kesombongan, tunggu menunggu, ambo pensiun salah besok lah, keburu malaikatul maut datang. Ternyata maut tersebut tidak harus menunggu pensiun atau menunggu umur. Hati-hati, jangan sampai kita ini terlena dengan kehidupan sesaat. Hadirin kaum muslimin, sombong kita hindarkan, kita jauhi, baik sesama makhluk, sesama manusia, apalagi kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba merubah, mengotak-atik, mempermainkan agama, membolak-balik hukum, itu adalah kesombongan ilmu manusia tersendiri. Yang kedua, kata Rasul bahwa kalau seandainya tak kala ruh berpisah dari jasad, sementara terbebas manusia tersebut dari perbuatan yaitunya wal ghulul, korupsi. Hati-hati, yang dititipkan amanah oleh Allah, oleh manusia. Korupsi itu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri atau kelompok, merugikan pihak yang lain, siapa saja, apakah manusia ataupun Allah sekalipun. Ini di dalam kitab Kamus Populer dijelaskan seperti itu. Dalam agama, korupsi itu diidentikan dengan khianat. Khianat itu cenderung tergolong ke dalam orang-orang munafik. Makanya kata Rasul bahwa tanda-tanda orang munafik itu salah satunya adalah wa idatu minakhana. Kalau dititipkan amanah kepadanya, dia khianat. Berarti dia itu adalah orang yang korupsi dengan kedudukan, dengan amanah yang dititipkan kepadanya. Karena definisi khianat itu dalam agama alladzi khana ma ju'ilu alaihi aminah, orang-orang yang menyalahgunakan amanah yang telah dititipkan kepadanya. Sekecil apapun amanah jangan sampai disia-siakan. Idza dhatil amanah fantasirus sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat-saat kehancurannya pasti akan datang. Jadi ternyata korupsi tersebut adalah perbuatan yang membawa manusia itu terlarang dan terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hukum korupsi itu adalah haram. Ini ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan ikhtilaf di situ. Berlandaskan kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Berarti itu adalah dilarang, hukumnya haram. Harta korupsi tersebut adalah haram, dan juga dia melanggar sumpah jabatan, termasuk sumpah kepada Allah. Apalagi kalau sudah bersumpah, wallah,
demi Allah. Hati-hati itu. Kalau sudah demi Allah, dilanggar aturan, dilanggar sumpah itu, dia pasti kena. Kalau ndak inyo, turunannya. Karena nanti hasil dari makanan-makanan haram tersebut bahaya. Jadi oleh sebab itu mari kita hindarkan diri kita terhadap amanah yang dititipkan oleh masyarakat dan juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi korupsi tidak boleh. Yang terakhir adalah wadain, hutang. Tak kala ruh berpisah dari jasad, terbebas dari hutang, dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Makanya kalau awak di Minang, terutama di Padang, sebelum jenazah diberangkatkan tabalih dulu. Bapak hadirin jamaah sidang pelayat, marilah sebelum diberangkatkan almarhum ini, jenazah ini, saling kita memaafkan. Kalau ada utang piutang, ameh na babungkah piti nan babilang, mari kita maafkan. Kalau ada hitam di putih, boleh didatangi keluarga, lai dimaafkan hadirin, lai bersama-sama. Itu adalah menyelesaikan. Kalau ada hutang piutang, bayarkan. Bahkan habis harta peninggalan, harta waris itu diwajib dibayarkan hutangnya. Kalau tidak ada, maka keluarga. Makanya hutang itu harus dicatat. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah hutang piutang, maka harus faktubuh, tulis, catat, kamu ada saksi. Tujuannya apa? Agar kita terbebas. Jadi kalau ada kita, andaikan tidak bisa kita lagi cari jalan lain, harus terpaksa juga ngutang, maka harus tahu istri, tahu suami, tahu keluarga, tahu anak-anak, agar nanti tak kala kita wafat, maka ada yang akan membayar utang tersebut. Kenapa? Kata Rasul, nafsul mu'min mu'allakun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa-jiwa orang yang beriman itu terkatung-katung, tidak jelas kemana perginya sebelum ditunaikan, dibayarkan hutang piutangnya. Walaupun dia syahid sekalipun, yufarul syahid kullu zambi, semuanya dosa-dosa para syuhada, para syahid itu diampuni oleh Allah, illa dain, kecuali utang. Ternyata utang ini berat, harus diselesaikan. Nah, jadi mari kita hindarkan diri kita dari hal-hal yang akan menjerat, agar kita selamat hidup dunia dan akhirat insyaallah. Fa'tabiru ya